Uzun zamandır görüşmedik. Ben sizi çok özledim. Beni özlediniz mi? Merhaba arkadaşlar. Selamat datang kembali di Dua Benua. Lama banget ya udah nggak ketemu nih teman-teman. Gimana? Udah kangen belum sama belajar bahasa Turki bareng aku? Hari ini aku pengen ngajak teman-teman untuk membahas salah satu percakapan di buku kedua aku, yaitu Simple Book Bahasa Turki. Buat teman-teman yang belum punya buku ini, aku mau jelasin sedikit tentang buku ini. Jadi ini tuh adalah buku belajar bahasa Turki untuk level dasar A1 sampai A2. Jadi buat kamu yang pengen belajar bahasa Turki secara otodidak, buku ini bakal cocok banget buat kamu karena aku ngejelasinnya detail banget, karena dia fokusnya untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Turki secara otodidak. Nah, di buku ini selain pembahasan tentang materi level A1 sama A2, juga terdapat percakapan sehari-hari di bahasa Turki, dan itu aku bikinnya sesuai dengan tema ya, jadi sesuai dengan lokasi. Ada di bandara, di sekolah, di restoran, dan lain sebagainya. Terus juga ada frasa sehari-hari yang bisa kamu pelajari dari buku ini. Di akhir buku ini juga kamu akan mendapatkan kosakata harian, yang mana ini udah aku rangkum untuk level A1 dan A2 aja. Jadi cocok banget buat kamu yang pemula di bahasa Turki. Nah, hari ini aku akan ngebahas salah satu dari dialog yang ada di buku ini, yaitu dialog di bandara. Jadi buat kamu yang pengen ke Turki, terus bingung nanti harus ngomongnya gimana di Turki, kita akan bahas satu persatu dialognya. Jadi stay tune ya. Oke, percakapan pertama kita itu ada di bandara ya teman-teman. Jadi bandara itu di bahasa Turki adalah havalimanı. Havalimanı ya, atau bisa juga havaalanı. Nah, jadi ada dua ya, havalimanı atau havaalanı. Nah, percakapan pertama kita di dialog pertama kita itu ada Putri. Dia nanya, merhabalar, bir şey sorabilir miyim? Halo, bolehkah saya bertanya sesuatu? Nah, jadi kata bir şey itu adalah sesuatu ya. Sormak ini kata dasarnya dari sorabilir miyim. Sormak itu artinya bertanya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat kosakata baru ya, yaitu sormak, artinya bertanya. Bir şey sorabilir miyim? Evet, buyurun. Nah, silahkan ya, buyurun. Nah, ini satu frasa yang bisa teman-teman pakai, yaitu silahkan ya. Di sini ada kata güvenlik, yaitu petugas ya. Nah, güvenlik itu artinya petugas. Jadi petugas menjawab evet, buyurun. Dış hatlar hangi tarafta? Nah, di sini ada kata dış hatlar. Nah, ini maksudnya adalah penerbangan internasional ya, teman-teman ya. Nah, hangi tarafta. Nah, hangi itu yang mana? Taraf itu sebelah, jadi hangi tarafta, di sebelah mana nih penerbangan internasional. Terus dijawab sama güvenlik, siz dümdüz devam edin, sonra yürüyen merdivenle yukarıya çıkın. Nah, jadi dümdüz devam edin, dümdüz itu lurus aja ke depan, ya, devam edin, continue, ya, lanjut aja tuh lurus ke depan. Sonra yürüyen merdivenle, ada kata yürüyen merdiven, ini adalah eskalator ya teman-teman, tangga yang berjalan. Nah, di bahasa Turki itu seperti itu ya. Yukarıya çıkın, naik ke atas. Jadi yukarı itu atas ya, çıkmak itu bisa naik ya artinya ya, dia tergantung konteks kalimat gitu. Terus dijawab sang Putri nih, tamam, teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim udah pada tahu ya artinya terima kasih ya. Kalau tamam tuh oke. Mungkin ada beberapa yang nanya apa bedanya tamam, evet, sama satu lagi peki ya. Nah, jadi teman-teman, tamam itu oke, peki itu sama dengan tamam, sama-sama oke ya. Tamam, peki. Nah, tapi kalau evet itu iya. Terus satu lagi ada tabi ya. Nah, tabi itu of course, tentu saja. Jadi ada tamam, peki, evet, tabi, of course. Peki, dış hatlar terminalinde mescid var mı? Oke, kalau gitu di penerbangan internasional ada musola nggak? Jadi kata masjid itu di bahasa Turki itu artinya bukan masjid ya teman-teman, tapi musola. Nah, kalau masjid yang besar itu kita sebutnya cami. Nah, ya gitu perbedaan cami dengan masjid di bahasa Turki. Masjid var mı? Apakah ada musola? Var tabi, yok olur mu? Nah, tentu saja ada. Tadi kan tabi artinya of course atau tentu saja. Yok olur mu? Bagaimana mungkin tidak ada? Hangi tarafta, di sebelah mana? Hangi tarafta. Tadi taraf itu sebelah ya. Lokantalar bölümünün yanında. Nah,
Nah, lokantalar bölümünün yanında atau di samping bagian restoran-restoran ya. Tadi kita udah ketemu dengan yukarı itu atas, yan itu samping teman-teman ya. Orada masjid var, di sana ada masjid ya. Ada kata orada, itu di sana. Jadi ini sebuah kata tunjuk ya. Ada burada, şurada, dan orada. Jadi kalau burada itu di sini, şurada dan orada itu di sana. Semakin jauh jaraknya kita pakai orada. Ya. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Terima kasih. Rica ederim. Ne demek? Sama-sama, tidak masalah. Ini kata ne demek ya. Ne demek itu kalau secara harfiah artinya apa? Jadi ne itu apa, demek itu arti. Tapi di konteks ini kita bukan bertanya ya, tapi lebih menjawab tidak berarti apapun gitu ya. Ne demek tidak masalah, no problem gitu ya. Jadi bukan nanya itu artinya apa ya, kecuali kita di depan itu kita kasih tanda tanya ne demek. Nah, itu baru artinya apa, tapi kalau ne demek not a problem gitu ya, bukan masalah, tidak berarti apapun gitu ya. Itu salah satu frasa juga yang bisa kamu pakai untuk menjawab frasa dari teşekkür ederim atau terima kasih ya. Terus ada kosakata yang perlu kamu tahu di bandara nih teman-teman. Yang pertama ada kata giriş, itu artinya pintu. Terus ada kata çıkış, pintu keluar. Dış hatlar itu penerbangan internasional. İç hatlar penerbangan domestik. Geliş kedatangan, gidiş keberangkatan. Aşağı, bawah, yukarı, atas, sağ, kanan, sol, kiri, dümdüz, lurus, ileri, maju ke depan, geri, mundur ke belakang. Masjid tadi artinya musola, kalau jami itu baru masjid, taraf itu arah, uçuş penerbangan, yürüyen merdiven, eskalator ya atau tangga yang berjalan ya. Nah, itu dia kosakata yang perlu kamu tahu ketika kamu berada di bandara. Sampai bertemu lagi teman-teman di penjelasan dialog lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak lagi yang bisa bahasa Turki kayak kamu. Sampai bertemu lagi.